Pemirsa, Badan Legislasi DPR telah menerima surat berisi penugasan dari pimpinan DPR untuk membahas RUU Daerah Khusus Jakarta. Balik tengah mengagendakan rapat kerja dengan Mendagri dalam 2 hari ke depan untuk menindaklanjutinya. Rapat dimaksud untuk memprioritaskan pembahasan soal pasal 10 RUU DKJ yang mengatur soal penunjukan gubernur Jakarta oleh Presiden bukan lewat pemilihan gubernur. Berikut pasal-pasal kontroversial dalam RUU DKJ yang kami kutip di laman cnnindonesia.com. Kita lihat pertama untuk pasal mana saja. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Balik Supratman, Andi Aktas mengatakan saat RUU DKJ disepakati untuk menjadi RUU inisiatif DPR, semua fraksi parpol ini telah setuju ya ternyata untuk memutuskan ketentuan dimuat dalam pasal 10 yang berisi soal gubernur dan juga wakil gubernur ini ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Keterpilihan gubernur dan wagub bukan lagi melalui pemilihan kepala daerah. Ini dimuat dalam pasal 10 ayat 2. Kita akan bergeser melihat untuk pasal berikutnya menjadi kontroversi. Lantas bagaimana dengan masa jabatan kepala daerah di Jakarta tersebut? Dalam pasal 10 ayat 3 disebutkan masa jabatan gubernur dan wagub selama 5 tahun dan sesudahnya dapat ditunjuk dan juga diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk sekali masa jabatan. Perpanjangan masa jabatan gubernur dan wagub berdasarkan putusan Presiden atas usulan DPRD. Dan berikutnya kita lihat pasal yang juga kontroversial, pemirsa, dalam pasal 51 ayat 2 menyebut kawasan aglomerasi mencakup wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, kemudian bergerak ke Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur dan juga Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan juga Tangerang Selatan, hingga Kota Bekasi. Dan dari sejumlah usulan tadi, di tengah kontroversi di tengah masyarakat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kemarin DPR menyatakan bahwa semua partai, termasuk Partai Gerindra, sebelum reses menuju pemilihan gubernur dan juga wagub di Jakarta tetap melalui pilkada langsung. Kita akan simak ulasannya atau statement Dasko berikut ini. Kita sudah sepakat dengan pemerintah, bukan hanya Gerindra. Seluruh partai politik sudah sepakat dengan pemerintah sebelum reses bahwa untuk pemimpin daerah khusus Jakarta itu dipilih melalui pilkada. Untuk membahasnya kami telah tergabung oleh sambungan daring dengan para narasumber. Ada Koirul Umam, analis politik Universitas Paramadina, dan juga Pak Firman Subagio, anggota Badan Legislasi Balik DPR RI. Ada juga Pak Joy Hermansyah Johan, mantan Dirjen Otonomi Daerah Otda. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Seranov, Ya, Pak saya Firman, mau Prof. Ju. Baik, saya mau ke Pak Firman terlebih dahulu. Silakan ditanggapi statement dari Pak Dasko tadi, Pak Firman. Jadi yang mana, pilkada langsung atau bagaimana sejauh ini untuk RUU DKJ? Baik, terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Wirmansyah, Pak Umam, dan penonton CNN yang saya hormati. Pertama, mungkin saya ingin menjelaskan background daripada revisi undang-undang tentang pemerintah DKI Jakarta. Pertama, memang kami telah mendapatkan konfirmasi ketika itu dari Komisi 2 bahwa sesungguhnya ada keinginan pemerintah itu untuk merubah jadwal, untuk membahas terkait dengan Undang-Undang DKI Jakarta. Ini kan apa? Karena ini menjadi sangat urgensi, karena sudah diberitakan juga bahwa 2024 Ibu kota negara ini sudah dilakukan aktivitas di sana. Bahkan direncanakan untuk perayaan 17 Agustus itu juga akan diadakan upacara di sana. Nah, kemudian kami mengingat kesiapan itu dan pemerintah juga telah menyampaikan juga untuk 2004 sudah mulai dilakukan mobilisasi secara bertahap ASN untuk pindah ke ibu kota negara. Nah, oleh karena itu kami mengingat bahwa ada kepentingan mendasar terhadap status ibu kota Jakarta yang tadinya ibu kota khusus menjadi ibu kota provinsi Jakarta. Nah, dalam pasal 10 ini sudah setuju semua fraksi, Mas ini yang mendasar.
sesungguhnya, sesungguhnya Oke. ya sesungguhnya undang-undang ini sebetulnya kurang kebutuhan. Nah, mengenai pasal 10 itu, Ya. memang ketika itu terjadi perdebatan. Perdebatannya adalah ketika kekhususan Jakarta ini, ibu kota Jakarta udah nggak ada lagi, maka kekhususan berikutnya itu akan diambil dari mana? Nah, karena itu pemerintah menyampaikan waktu itu bahwa kekhususannya ini adalah khusus provinsi Jakarta ini akan dijadikan pusat perekonomian internasional, domestik dan internasional. Baik. Sehingga disitulah kita bersepakat bahwa kekhususan itu adalah kekhususan dari pusat perekonomian. Baik. Nah, mengenai masalah tarik-menarik tentang ditunjuknya gubernur ini, awalnya memang tidak ada kepastian bagaimana status daripada ibu kota provinsi DKI ini. Nah, provinsi DKI ini akhirnya kita waktu itu juga berdebat panjang. Harusnya kalau sesuai dengan Undang-Undang Dasar maka dikembalikan seperti otonomi khusus, otonomi penuh seperti provinsi lainnya. Tetapi kalau itu tidak ada kekhususan dan kemudian akhirnya kita bersepakat, Golkar sendiri tetap mengusulkan bahwa walaupun ini kekhususan adalah perekonomian, tetapi tetap posisi daripada pemilihan gubernur itu tetap dilaksanakan, tidak boleh ditunjuk secara langsung. Namun karena ketika itu Golkar kalah suara, maka mekanisme di dalam pembahasan undang-undang itu, ya kalau mayoritas otomatis kita harus mengikuti keputusan yang ada di. Tapi kalau klaim Dasko, Pak Firman, semua fraksi sepakat untuk Pilgub itu ditunjuk langsung oleh rakyat, pilkada langsung, bukan aklamasi dari presiden. Termasuk Partai Nasdem. Ya, kalau saya bicarakan, saya bicara atas dasar dalam undang-undang yang sudah diinisiasi ini pasal 10, memang bunyinya masih seperti itu. Masih bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh gubernur dan dibantu oleh wakil gubernur, gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Ini normanya masih seperti itu. Tapi ketika diparipurnakan kan kemudian muncul muncul kontroversi publik. Sehingga ketika itu kami berkomunikasi dengan pemerintah tentunya pimpinan DPR, maka kita bersepakat bahwa pasal ini nanti akan dirubah, dikembalikan seperti usulan fraksi Golkar tadi, yang akhirnya gubernur itu akan dipilih langsung dan kemudian mekanisme adalah melalui pilkada itu. Artinya semua partai sudah sepakat begitu ya Pak Firman, Pilgub akan dilakukan dengan pilkada langsung oleh rakyat begitu ya? Iya, memang awalnya di dalam pembahasan itu juga mayoritas itu adalah tidak setuju dengan penunjukan langsung. Tetapi ketika itu skenario itu di injury time itu bisa berubah. Itu memang faktanya seperti itu ketika itu. Tapi Golkar tetap mempertahankan bahwa tetap harus pilkada itu dilakukan mekanisme melalui pilkada langsung. Tidak ada penunjukan. Karena ini untuk tetap mempertahankan ajas demokrasi kita. Ini dorongan pilkada DKI ditunjuk langsung oleh Presiden, apakah benar ada intervensi dari istana atau penguasa? Pak Firman? Saya tidak melihat itu, tapi kalau lobby-lobby dari pemerintah DKI kemungkinan bisa terjadi, tetapi ketika itu kan kami tidak mengetahui persis karena siapa yang dilobi dan lobbynya kepada siapa. Ini kan sesuatu proses pembahasan undang-undang itu kan sesuatu yang wajar, ada forum-forum lobby-lobby, tapi lobby itu biasanya kan dilakukan tingkat pimpinan. Nah kemudian ketika kami melihat situasi kondisi atau dalam draft rancangan undang-undang seperti itu, kami menolak terhadap usulan gagasan penunjukan langsung itu. Baik, silakan direspon Mas Umam dengan dinamika yang terjadi di DPR. Tadi disebutkan ada polemik ya antara pilkada langsung dengan pilkada oleh Presiden ditunjuk oleh untuk Gubernur Jakarta. Iya, Mas Heranov, saya pikir tadi yang disampaikan oleh senior saya, Pak Firman Subagio, setidaknya akan memberikan sebuah harapan baru. Setidaknya dalam konteks ini akan menjadi sebuah gambling besar, karena bagaimanapun juga, kalau misal RUU DKJ kemudian disahkan dengan mekanisme yang seringkali juga betul-betul di luar kalkulasi masyarakat sipil, maka kemudian pasal-pasal yang diselundupkan
dengan sedemikian rupa, terutama terkait dengan penunjukan langsung, hal itu bisa menjadi sebuah trigger bagi hadirnya skema pilkada tidak langsung terjadi di semua wilayah di Indonesia. Kalau misal DKI bisa dilakukan seperti itu, maka di wilayah-wilayah yang lain berpotensi juga kemudian akan terjadi perubahan secara fundamental, terutama di undang-undang pemerintahan daerah. Nah, oleh karena itu, ini menjadi sebuah pertarungan yang cukup serius, dan kita harapkan partai-partai juga betul-betul firm dalam mengawal proses demokratisasi ini, karena praktis per hari ini kita masih percaya terhadap mekanisme demokrasi lokal, dan kita harapkan kemudian demokrasi lokal bisa menghadirkan sebuah tata kelola pemerintahan lokal yang lebih baik atau local good governance, apalagi DKI Jakarta, sebuah pusat kekuasaan selama ini, kemudian menjadi sentra kekuatan bisnis, praktis dengan APBD sekitar 87 triliun per tahun, itu akan menjadi sebuah magnet kekuatan yang sangat besar. Siapapun kekuatan politik akan melakukan pertarungan habis-habisan untuk mendapatkan sentrum kekuasaan itu. Nah, oleh karena itu, jika misal ini tidak di-manage dengan baik, maka berpotensi chaos. Dan tentu siapapun yang berkuasa akan selalu memiliki keinginan untuk memudahkan mengkooptasi kekuasaan yang ada di Jakarta. Karena bagaimanapun juga cukup banyak hal-hal yang sifatnya strategis, baik secara bisnis, secara politik, yang kemudian bisa ditentukan dengan penguasaan terhadap Jakarta. Nah, oleh karena itu, ini undang-undang ini harus dikawal dengan baik oleh semua gerakan masyarakat sipil, termasuk juga tentu oleh partai-partai yang ada di parlemen. Khawatirnya kabar baik yang tadi disampaikan Pak Firman misalnya, kemudian ternyata di partai-partai yang lain barangkali juga memiliki spirit yang berbeda. Kalau kita merujuk ya pada hasil putusan di Balik akhir 2023 yang lalu, tepatnya bulan Desember, praktis yang setuju dengan pembahasan tingkat lanjut dari RUU DKJ itu hampir semua fraksi, adapun yang menolak hanya satu, yaitu PKS. Dan PKS sendiri salah satu kekhawatirannya memang akan kehilangan potensi kompetitifnya kalau misal kemudian gubernur dan wakil gubernur DKI ditunjuk oleh presiden, dan per hari ini PKS menjadi kekuatan tertinggi di DKI Jakarta, menggeser PDIP. Kalau misal itu diberlakukan, maka otomatis kompetisi di dalam lingkup DKI Jakarta akan menegasikan kekuatan PKS yang menjadi pemenang baru di DKI Jakarta saat ini. Iya, itu dari unsur politiknya ya, Mas Umam. Pak Johermansyah, bagaimana kemudian merespon Pilgub DKI ini masih dipegang oleh rakyat, pilkada langsung atau penunjukan langsung oleh Presiden? Apa dampak kedua hal ini, Pak Johermansyah? Ya, kalau dia pemilihan langsung, maka legitimasi gubernur itu kuat, ya, sehingga dia akan berorientasi kepada kepentingan publik masyarakat Jakarta. Lalu dia menyampaikan berdasarkan konsensus dan kemudian bikin program. Dan ketika dia menjalankan pemerintahan, dia akan diawasi dan dikontrol oleh publik di Jakarta. Tapi kalau dia diangkat, itu namanya appointed ya, bukan elected, maka dia itu akan tunduk taat loyal kepada pejabat yang mengangkat, ya, dan akan menerima arahan-arahan dari pejabat yang mengangkat, dan dia tidak akan berpihak sama sekali kepada publik. Dan itu sudah bisa kita ketahui, Mas juga sudah tahu sama Mas Umar ya, banyak PJ-PJ itu yang diangkat oleh presiden itu adalah loyalitasnya kepada presiden, ya, sehingga rakyat daerah kepentingannya kurang terakomodasi. Jadi memang itu banyak kerugiannya daripada keuntungannya, ya, walaupun status Jakarta menjadi daerah khusus yang berbasiskan kepada pusat perekonomian nasional bisnis ya, dan juga kota global. Baik. Itu hemat. Tapi saya nggak terlalu khawatir juga. Tadi ada kabar baik kan dari Pak Firman bahwa sudah ada kesepakatan. Nah, tinggal kita lihat nih di dalam rapat nanti antara pemerintah dengan Balik ya Pak Firman ya, kalau saya tidak salah nanti dengan Balik. Betul, Bro. Betul, Bro. Yang ditugaskan presiden, apakah pasal ini akan berubah
ya seperti yang disampaikan oleh Pak Firman tadi ada news lah. Saya senang, dan kalau tidak Pak Firman ini ada bahayanya. Karena di pasal 3 Undang-Undang RKJ saya baca itu bahwa daerah khusus Jakarta masih berstatus provinsi satu tingkat, ya provinsi otonom satu tingkat. Artinya kalau dia berstatus provinsi, dia daerah otonom, itu amanah pasal ayat 4 Undang-Undang Dasar 45, maka gubernurnya harus dipilih secara demokratis. Artinya maknanya sekarang dipilih secara langsung. Jadi langsung potensial untuk digugat ke MK dan akan kalah, yakin saya itu. Baik, lantas bagaimana kemudian Jakarta menyandang status bukan daerah khusus ibu kota lagi, melainkan DKJ? Nanti dijawab oleh semua narasumber. Kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Pilihan Indonesia. Pemirsa, di segmen ini kami akan membahas soal bagaimana kemudian nasib Jakarta sudah tidak berstatus sebagai daerah ibu kota, melainkan daerah khusus Jakarta atau daerah khusus begitu ya. Kita akan bahas bersama analis politik Universitas Paramadina, juga Pak Firman Subagio, anggota Badan Legislasi DPR RI, dan juga bergabung Pak Johermansyah Johan, mantan Dirjen Otda. Bapak-bapak, kita lanjutkan kembali ke Pak Johermansyah terlebih dahulu. Bagaimana kemudian nasib Jakarta, Pak Johermansyah, setelah ditinggal statusnya menjadi daerah khusus Jakarta, bukan DKI lagi? Oh iya, kalau saya lihat prospek Jakarta tidak lagi jadi ibu kota atau the capital, itu malah blessing ya. Kenapa? Karena kalau jadi ibu kota itu banyak hal-hal yang terkait dengan kepentingan istana ya, pemerintah yang kadang-kadang selalu mengganggu jalannya Pemda provinsi, banyak hal-hal yang saya ketahui seperti itu. Nah, sekarang dengan demikian, ketika dia berubah hanya menjadi daerah khusus bidang yang terkait dengan ekonomi, bisnis, lalu kota global, dan juga dia pegang kawasan aglomerasi nanti, maka itu akan membuat Jakarta bisa tumbuh dan berkembang positif, ya maju ke depan. Apalagi di RUU DKJ, banyak kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan. Kalau saya tidak salah ada 15 kewenangan yang diberikan oleh pemerintah lewat RUU DKJ yang tidak sama dengan pada provinsi yang lain. Termasuk kewenangan di bidang keuangan plus mengelola SDM-nya. Jadi saya sangat optimis Heranov bahwa Jakarta akan lebih keren ke depan dan dia akan ikut setara dengan kota-kota global lainnya. Sekarang dia ranking 45 di Global Index City dan mungkin dia akan kita jadikan RUU DKJ ini di luar persoalan pilgubnya yang mau diangkat itu, maka saya yakin Jakarta prospeknya akan lebih baik ke depan. Kemudian timbul pemikiran soal potensi gesekan antar wilayah aglomerasi, Pak Johermansyah, antar Kabupaten Bogor misalkan dengan Tangerang, Tangerang Selatan, Bogor, dan juga DKJ. Bagaimana kemudian gesekan ini tidak akan terjadi di kemudian hari setelah Undang-Undang DKJ ini disahkan? Oh, itu kan ada pengaturan di RUU DKJ, Dewan Kawasan Aglomerasi, yang kalau sekarang itu di Jakarta itu ada Badan Kerjasama Pembangunan Daerah BKSP. Itu nggak efektif karena diketuai oleh gubernur. Kalau Dewan Kawasan Aglomerasi itu naik satu tingkat ke atas, yang memimpinnya adalah wakil presiden, sehingga koordinasi kementerian, koordinasi antar gubernur itu akan lebih efektif. Nah, jadi dengan demikian gesekan-gesekan gubernur, bupati, wali kota itu akan bisa diatasi karena langsung dibawa pemerintah pusat. Jadi itu pelajaran dari kelemahan pakai model kerjasama pembangunan zaman dulu itu. Saya kira itu udah bagus tuh. Ada dampak positifnya begitu ya, kita lihat problema Jakarta begitu banyak ya Pak Johermansyah ya, apalagi banjir. Ini kan masih sulit rasanya antar kepala daerah, antara ibu kota Jakarta, Pak Gubernur DKI dengan Bogor berkoordinasi. Dengan Undang-Undang DKJ artinya memudahkan hal ini akan solid dan juga bagus ya koordinasinya, Pak Johermansyah. Karena ada rencana induk pembangunan bersama namanya. Rencana induk pembangunan bersama antara daerah itu yang
ditetapkan atau diputuskan nanti oleh Dewan Aglomerasi itu. Jadi Baik. ini akan sangat ke depan. Baik, Pak Umam, silakan. Bagaimana kemudian respon Anda mengenai Jakarta yang sudah tidak berstatus DKI lagi? Dari sisi politiknya Ya, seperti tentu apa? kalau misal terkait ya, kalau misal terkait dengan konteks status sebagai ibu kota, Ya. tentu itu adalah sebuah prestis. Oke. Dan meskipun demikian, kalau misal kemudian sudah tidak berstatus dengan prestis yang cukup tinggi sebagai ibu kota, tetap DKI akan menjadi sebuah kota yang betul-betul menjadi etalase pembangunan dari Indonesia. Karena bagaimanapun juga per hari ini, sentrum dari kekuatan bisnis di Indonesia masih berada di Jakarta. Sehingga kemudian begitu kemudian DKI bisa fokus dalam konteks pembangunan ekonomi, kemudian kalau misal kita berharap betul ya di pasal 10 di Undang-Undang DKJ tadi itu kemudian bisa dikawal dengan baik, sehingga kemudian loyalitas dalam bahasa Prof. Joyomansyah tadi atau akuntabilitas kekuasaan dari gubernur dan juga wakil gubernur bukan kepada penguasa dalam stratifikasi politik yang lebih tinggi, tetapi betul-betul kepada rakyatnya, maka kita sangat berharap ada program-program layanan publik yang kemudian betul-betul berdampak pada masyarakat di akar rumput. Karena output dari politik itu adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Dan output dari tata kelola pemerintahan yang baik intinya adalah di public delivery service. Kalau rakyat bisa merasakan itu dengan baik dalam konteks lingkungan, dalam konteks pendapatan, dalam konteks masa depan generasi mudanya, pendidikannya, saya pikir impact-nya akan jauh lebih baik. Nah, ini yang kemudian harus kita pastikan. Karena kalau misalnya kemudian akuntabilitas kekuasaannya berbeda, nah itu yang kemudian akan menciptakan sebuah dinamika yang bisa jadi ternyata kemudian menjadi alat kooptasi bagi kekuatan politik yang lebih besar. Kita tidak berharap itu terjadi. Akankah seksi Jakarta ini dari segi politik, barometer politik nasional nantinya, Mas Umam? Ya, kalau misal bicara tentang pergerakan sosial, bicara tentang pengambilan keputusan, rasa-rasanya Jakarta masih akan tetap menjadi bagian dari barometer politik nasional. Karena bagaimanapun juga kalau misal kemudian merespon isu-isu politik yang cukup sensitif, isu kebijakan publik, rasa-rasanya gerakan masyarakat sipil konsentrasinya tidak akan lari sampai ke IKN. Karena tentu cukup mahal, penerbangan berapa, titik konsentrasinya di mana. Nah, yang paling memudahkan untuk menjadi titik konsentrasi tetap DKI Jakarta. Di sini kemudian media coverage akan tetap ada, kemudian sentrum-sentrum kekuatan pergerakan juga masih tetap akan terjaga di sini, maka dalam konteks politik ke depan, DKI akan tetap menjaga atau menjadi sentrum sekaligus barometer politik nasional. Meskipun dalam konteks pengambilan keputusan politik strategis, termasuk juga kebijakan-kebijakan publik akan dilakukan di IKN, tetapi tetap prestis dan juga peran dari DKI Jakarta akan cukup menentukan dalam pembangunan Indonesia ke depan. Oke, Pak Firman, kemudian bagaimana Anda melihat Pilgub tidak berstatus lagi sebagai ibu kota, tapi DKJ kemudian ini juga muncul ya di permukaan nama-nama yang sudah beredar, RK dan juga kader lainnya, Pak Zaki? Ya, saya rasa tidak ada masalah karena masing-masing partai politik itu sudah terbiasa mengikuti pilkada secara langsung. Nah, kalau di kader-kader partai itu masing-masing memiliki calon, saya rasa itu sebuah keniscayaan karena masing-masing partai itu tentunya punya mekanisme tersendiri, punya parameter tersendiri untuk menentukan siapa yang terbaik dan siapa yang layak akan diajukan menjadi calon gubernur. Karena di dalam proses untuk menuju calon gubernur itu di Partai Golkar khususnya itu ada mekanisme melalui survei untuk melihat popularitas, elektabilitas dan juga integritas seseorang dan pengalaman dalam mengelola pemerintahan daerah. Karena memang tujuan daripada gubernur yang akan kita calonkan ini kan tujuannya untuk menang dan mampu untuk mengelola pemerintah khusus Jakarta ini menjadi lebih baik. Apalagi tadi sudah kami sampaikan di depan bahwa memang kekhususan ini waktu itu memang menjadi salah satu perdebatan yang menarik di dalam pembahasan undang-undang karena memang dari awal itu kita belum mendapatkan satu arah yang jelas. Setelah Jakarta ini ditanggalkan atau tidak menjadi ibu kota negara, kemudian Jakarta ini statusnya akan menjadi apa?
apakah akan menjadi otonomi khusus penuh seperti yang lain-lain? Kalau itu konsekuensinya adalah harus ada DPRD-nya, bupati wali kota itu harus semua dipilih. Tetapi kan tidak cukup waktu ketika itu. Dan kemudian kalau itu ditunjuk langsung oleh presiden, tingkat risikonya bagaimana legitimasi daripada pesta demokrasi pemilihan gubernur ini, sehingga tadi yang katakan Prof betul bahwa ini tidak akan lebih kuat begitu, karena akhirnya yang ditunjuk itu akan mengabdi pada menunjuk begitu. Nah oleh karena itu posisi daripada Jakarta ini dengan adanya kekhususan menjadi pusat perekonomian ini akan jadi menarik. Kami juga ketika membahas di dalam draft inisiatif undang-undang, kami juga melibatkan pelaku usaha. Justru pelaku usaha tadi sangat senang sekali ketika ada salah satu provinsi yang dijadikan basis untuk perekonomian, karena pengusaha itu sebetulnya juga ingin menjauh daripada hiruk pikuk politik. Coba bayangkan setiap ada pemilu itu demo dan sebagainya, itu mempengaruhi terhadap perekonomian nasional kita. Pelaku usaha itu semua gampang melihat itu. Dengan ada pemisahan ini, tentunya pengusaha akan lebih nyaman untuk melihat situasi kondisi Jakarta yang akan lebih kondusif. Dan di beberapa negara seperti di India, di Bollywood itu kan juga sekarang juga jauh daripada hiruk pikuk daripada kota pusat pemerintahan. Jadi hiruk pikuk itu tidak ada di sana lagi. Nah ini yang juga disampaikan para pelaku usaha, mereka akan lebih nyaman untuk di Jakarta dan kemudian jadikan basis perekonomian nasional dan juga menjadi pusat perekonomian internasional. Ini yang kami serap juga dari para pelaku usaha. Jadi saya rasa nggak perlu dikhawatirkan mengenai itu. Baik, silakan direspon Pak Johermansyah, statement dari Pak Firman. Ya, saya satu hal aja. Tadi dari segi politik ya, tetap akan menarik untuk maju para calon ini. Golkar udah menggadang-gadang ada beberapa nama saya dengar ya. Lalu juga dari partai yang lain. Nah, kenapa? Karena dia menjadi pusat bisnis dan perekonomian, lalu juga ada level kota global itu dan pusat informasi Jakarta. Jadi saya kira nanti gubernur Jakarta ke depan pun tetap masih akan punya peluang dapat tiket running pilpres. Nah jadi oleh karena itu maka tidak akan ditinggalkan nih Jakarta, walaupun dia tidak lagi berstatus the capital tapi sebagai center of economics, maka dia akan tetap menarik bagi para politisi. Masih seksi begitu ya untuk memperebutkan suara di DKJ nanti begitu, bukan DKI namanya ya Pak Johermansyah. Kita akan tunggu nanti di DPR bagaimana dinamika yang akan terjadi. Informasinya akan rapat dengan sejumlah pemangku kepentingan dengan Kementerian Dalam Negeri juga informasinya minggu depan. Terima kasih Pak Koirul Umam, analis politik Universitas Paramadina, Pak Firman Subagio, anggota Balik DPR RI, dan juga Pak Johermansyah Johan, mantan Dirjen Otonomi Daerah. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Salam sehat selalu. Salam.